Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu untuk menyerahkan kebaktian kebangunan rohani pada malam pertama ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri seliki hati kami masing-masing. Engkau sendiri memberikan kepada kami penelitian dan beri kami pengertian pada waktu kami melihat bagaimana Tuhan melihat kami. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Menjadi orang yang merindukan firman. Orang yang sungguh-sungguh menanti teguran dan penghakiman dari Tuhan yang akan membawa kami menuju kepada pertobatan yang sejati. Berkati kami masing-masing. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan keselamatan daripada Kristus yang merubah hidup manusia. Sehingga kami boleh kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah tentang konsep dosa menurut seluruh pengertian dari kitab suci. Dosa itu adalah satu hal yang begitu penting sehingga mengakibatkan Allah turun menjadi manusia. Jikalau manusia tidak berbuat dosa, Kristus tidak usah meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, lahir di dalam palungan. Jikalau manusia tidak berdosa, Tuhan Allah tidak perlu memakai Kristus mati di atas kayu salib untuk menumpahkan darahnya, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita masing-masing. Karena dosa itu begitu dahsyat, dosa itu begitu menakutkan, sehingga harus pakai pengorbanan yang paling besar baru bisa tuntas diselesaikan dosa. Di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak ada juru selamat. Di luar Kristus tidak ada kemungkinan manusia diterima kembali oleh Tuhan Allah. Dosa itu fakta. Dosa itu jahat. Dosa itu menakutkan. Dan Alkitab mengatakan, bukan telinga Allah terlalu berat sehingga tidak mampu mendengar doa kita. Bukan lengan Allah terlalu pendek sehingga tidak bisa menolong kita. Tetapi karena dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan Allah, sehingga kita terlantar. Kita dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dunia yang berdosa adalah dunia menjauhkan diri dari Tuhan. Dan dosa itu harus dimengerti sesuai dengan prinsip Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan seluruh dunia, seluruh umat manusia sudah berbuat dosa dan telah mengurangi kemuliaan daripada Tuhan Allah. All men have committed sin and make short the glory of God. Adakah seseorang yang tidak berdosa? Tidak ada. Dari presiden sampai pengemis, dari raja sampai rakyat jelata, dari orang aristokrat sampai petani, dari orang yang paling bangsawan sampai nelayan, tidak ada satu orang yang tidak berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa karena kita telah mewarisi sifat dosa asal daripada Adam. Adam yang menjadi wakil, Adam menjadi representatif dari umat manusia. Adam setelah berbuat dosa, lalu dosa itu melanda ke seluruh dunia di dalam hidup setiap orang yang dilahirkan di bawah Adam dan Hawa. Karena dosa melalui satu orang masuk ke dalam dunia, dan semua orang sudah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Maka dosa mengakibatkan kematian yang melanda kepada semua orang yang berbuat dosa. Alkitab berkata kita semua berbuat dosa. Kita semua ada orang berdosa. Status kita dosa. Kita dilahirkan di dalam dosa. Kita hidup di dalam dosa. Kita berjalan di dalam dosa. Kita berpikiran penuh dosa. Kita beremosi penuh pencemaran dosa. Kita berkemauan dosa. Kita melalui perbuatan dosa menuju kepada akibat
Ini upah dosa adalah kematian. Sehingga tidak ada satu orang yang tidak mati. Ini semua orang berdosa. Semua orang akan menghasilkan buah dari berdosa. Menerima upah dari berdosa. Yaitu kematian. Maka semua orang berdosa harus meninggalkan dunia. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, kematian itu pengertian jauh lebih dari apa yang kita tahu sebagai fananya tubuh. Seorang yang sudah mati, matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar, hidungnya tidak bernapas, mulutnya tidak berbicara, tangannya tidak bergerak, kakinya tidak berjalan, otaknya tidak bervibrasi dari para elektronik. Saudara-saudara, seluruh hidupnya tidak berfungsi lagi. Kita mengerti itu namanya mati. Mati yaitu fana daripada tubuh. Tetapi Alkitab bukan demikian dangkal. Tuhan Yesus berkata kepada Adam dan Hawa, engkau boleh makan semua buah di dalam seluruh taman ini kecuali satu pohon, yaitu pohon dari pengetahuan baik dan jahat. Buahnya kau tidak boleh makan. Hari engkau makan buah daripada pohon itu, hari itu engkau apa? Mati. Adam tak tahu. Adam tak pernah melihat apa itu mati. Jadi Tuhan sedang mengkhotbahkan sesuatu hal yang belum pernah dialami oleh Adam. Adam tak pernah tahu kok. Adam tak pernah melihat mati kok. Sebelum Adam mendengar kalimat itu, tak pernah dia menonton atau melihat atau mengamati ada binatang yang mati. Tidak ada. Jadi apa itu artinya mati? Tuhan tidak menjelaskan. Tuhan cuma memberikan perintah. Jangan kau ambil buah dari pohon yang terlarang dan makan. Hari itu makan. Hari itu engkau mati. Jadi Adam sedang mendengarkan satu khotbah di luar pengetahuan, di luar pikiran, di luar pengalaman, di luar apa yang dia mungkin membayangkan. Tapi Tuhan tidak memberikan penjelasan. Pokoknya engkau dengar dulu. Itu sebabnya jangan kita hanya mau mendengar khotbah yang kita sudah mengerti. Justru Tuhan kadang-kadang memberikan khotbah yang engkau belum mengerti. Kasih tahu dulu perintah itu. Never touch. You do not eat the fruit of the tree of the knowledge to discern good and evil. Because the day you eat the fruit, the day you will die. Saya tanya. Akhirnya perkataan daripada Tuhan ini Adam dengar tidak? Dia sudah dengar. Dia jalankan tidak? Dia tidak jalankan. Karena apa? Di Taman Firdaus ada suara kedua. Suara kedua itu dari Tuhan atau dari siapa? Dari ular. Dari ular yang dirasuki oleh setan. Nah, saya kasih tahu ya. Banyak orang kira, wah kalau ada naga, itu berarti barang itu ada setan. Setan tidak mau berada di guci. Setan tidak mau ada di dalam kertas. Setan kalau nongkrong di guci itu setan goblok. Lalu orang-orang, wah ini ada naga dibuang karena ini setan. Saya kasih tahu, setan mau masuk ke dalam otakmu. Karena guci itu barang mati. Tapi kamu orang hidup. Kalau setan bisa menipu kamu, baru dia sukses. Ngerti enggak? Kalau setan cuma ada di kertas, cuma ada di gambaran, dia setan yang terlalu bodoh. Setan tidak mau berada nongkrong di situ. Dia adalah satu hidup yang berkuasa sekali. Setan itu berkuasa. Setan itu ada malaikat yang jatuh. Dan dia tidak mau dipenjarakan di dalam satu gentong atau satu guci. Setan mau hidup dalam dirimu. Dia masuk di hatimu. Dan dia kalau mungkin bawa 7 setan yang lebih jahat daripada dia untuk memuasai kamu. Saudara-saudara. Jadi sekarang setan tidak mau kata saya setan. Kalau setan mengatakan dia setan goblok. Adakah tukang copet yang pasang di sini? I am tukang copet. Be aware of me. Karena I am a pickpocket. Semua hati-hati sama saya. Kalau ada, IQ low. Kalau ada, dia bodoh sekali. Tukang copet yang pintar tidak akan kasih tahu kalau dia tukang copet. Dia akan mengatakan, tidak ada tukang copet. Tidak usah takut. Teroris yang akan membunuh. Dia akan tulis saya teroris, tangkaplah saya. Begitu? Tidak.
Dia pasti menjadi seorang penghuni dalam satu hotel. Supaya kamarnya itu adalah kamar tamu. Maka dia di situ tidak bisa diperiksa. Supaya akhirnya dia membom. Setan tidak katakan, saya setan. Karena setan tidak katakan dia setan. Dan dia mengatakan kamu, tidak ada setan. Supaya kamu tidak berwaspada. Lalu engkau kena siasat daripada dia. Lalu setan berkata, masa? Tuhan bilang iya. Dia bilang, masa? Tuhan bilang jangan makan. Dia bilang, Tuhan masa bilang tak boleh makan sih. Tuhan bilang engkau makan, engkau pasti mati. Dia bilang tak tentu ah. Jadi di sini yang afirmasi sama yang negatif berjejer. Tuhan katakan iya. Dia bilang tidak tentu. Tuhan katakan pasti mati. Dia mengatakan tidak tentu mati. Tuhan bilang aku berkata kepadamu. Dia mengatakan masakan Tuhan berkata kepadamu. Ini pertama terjadi di sejarah yang mutlak direlatifkan. Yang relatif dimutlakkan. Demikian kalau seorang sudah ada firman Tuhan. Dia tidak mau dengar. Dia dengar seorang yang bicara sesuatu lain dengan firman Tuhan. Dan dia tidak bisa membedakan. Dia akan meninggalkan diri dari firman Tuhan. Tapi tetap pakai nama saya Kristen. Wong saya ke gereja kok. Tapi yang didengarkan kalau tidak sesuai dengan Alkitab dia tidak sadar. Itu bahaya lebih besar daripada orang yang belum Kristen. Ngerti tidak? Sudah ngerti tidak? Sekali lagi ya. Orang sudah ke gereja. Sudah dengar firman. Tapi yang dia dengar tidak sesuai dengan kitab suci. Maka dia kira dia sudah Kristen. Dia sudah dengar firman. Tapi dengan firman yang salah. Dia lebih cilaka dari mereka yang belum Kristen dan belum mendengar firman. Saudara-saudara. Orang yang belum kenal Yesus. Sama orang yang kenal Yesus. Bahagia yang mana? Jawab. Yang mengenal Yesus. Saya tanya lagi. Yudas mengenal Yesus enggak? Maka Yudas bahagia kan? Bahagia enggak? Kamu kok jadi tidak berani jawab sih? Takut kepancing ya? Orang yang kenal Tuhan Yesus bahagia enggak? Lebih bahagia dari orang yang belum kenal Yesus? Iya. Yudas kenal Yesus enggak? Kenal. Dia lebih bahagia dari orang yang kenal Yesus. Orang yang belum kenal Yesus. Dan tentu masuk neraka. Yudas pasti masuk neraka. Jadi bahagia yang menjadi bahaya. Semua 1, 2, 3. Bahagia yang menjadi. Kenapa kok? Sudah menjadi murid Yesus menjadi bahaya. Karena apa? Dia mengerti, mengenal Yesus. Mengenalnya salah. Mengenalnya tidak sesuai dengan pengenalan yang asli. Maka saya minta saudara menjadi orang Kristen yang mengenal Allah, mengenal firman, mengenal kitab suci secara asli, mengenal secara yang benar. Mau? Mau tidak? Dengar baik-baik. Barang siapa yang suka ngantuk-ngantuk, tidak usah datang ikut kebaktian saya. Sekarang banyak orang nyanyi-nyanyi, sudah nyanyi 1 jam, capek. Lalu khotbah dia mulai tidur. Itu apa itu? Itu pekerjaan setan. Engkau puji Tuhan, nyanyi Tuhan, dengar saya. Sudah Tuhan dengar kamu. Sekarang giliran engkau dengar Tuhan. Engkau bilang, enggak ya. Lu dengar gua cukup. Gua udah dengar kamu. Kurang ajar. Hah? Waktu dia nyanyi, waktu dia doa, suruh Tuhan dengar. Waktu Tuhan mau berkhotbah melalui hambanya, dia tidak mau dengar. Karena apa? Karena hanya lu dengar gua. Tidak ada gua dengar lu. Apalagi kalau khotbah benar-benar, saya pasti jangan pergi. Pendeta kalau mengatakan, jangan pergi ikut kebaktian Stephen Tong. Itu bebasnya dia. Dia mau melarang anggota datang. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang saya khotbahkan betul-betul firman. Lalu pendeta suruh anggota tidak boleh datang. Dosa dia double. Ngerti tidak? Ya. Kalau yang saya khotbahkan salah. Lalu dia mengatakan jangan pergi. Dia berjasa. Kalau saya khotbahkan benar. Dia melarang orang saya datang. Dia harus tanggung dosa di hadapan Tuhan. Karena firman itu begitu penting. Tapi kenapa ada orang bilang jangan pergi? Karena ketakutan menjadi saingan. Jadi di sini dia bukan melayani Tuhan, melayani gengsi sendiri, melayani sekuritas sendiri. Saudara-saudara, kenapa? Karena takut 2 suara. Suara pertama dari Tuhan, jangan makan. Suara kedua bilang, tidak usah takut, boleh makan. Di dalam keadaan mau taat kepada Tuhan, ada suara kedua. Dan suara kedua lain sama suara yang asli. Suara kedua berbeda dengan perintah dari Tuhan. Nah itulah manusia mulai menjadi relativisme.
Mesti manusia bilang, Father, my God, I obey you. I really submit to you. You are my God, you are my Lord, I obey you. Manusia mesti berkata, engkau Tuhanku, aku taat kepadamu, aku sekarang mengikuti engkau. Tapi setan mengatakan, nggak usah takut. Kalau sudah makan, juga tidak tentu mati kok. Pada waktu setan mengatakan kalimat ini, akhirnya jadi Hawa mengatakan, kalau begini, tidak usah dengar firman Tuhan juga tidak apa-apa kok. Karena mungkin tidak mati kok. Tuhan Maha Saksi artinya begini, boleh meragukan yang benar. Dengar kalimat di bawah ya, yang meragukan yang benar, sama yang membenarkan yang harus diragukan, dua-dua salah. Yang benar harus diragukan. Yang harus diragukan, jangan dianggap kebenaran. Yang benar tidak boleh diragukan. Yang harus diragukan, tidak boleh dibenarkan. Sekali lagi ya, yang benar tidak boleh diragukan. 1, 2, 3. Yang harus diragukan, jangan dibenarkan semua. Setuju enggak? Setuju enggak? Yang jawab cuma sedikit loh. Sekali lagi. Setuju apa sih? Lupa. Lupa apa tuh? Sekali lagi ya. Yang benar tidak boleh diragukan. Yang harus diragukan, jangan dibenarkan. 1, 2, 3. Apa yang benar? Firman Tuhan. Apa yang harus diragukan? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dari setan. Nah sekarang, di kedua suara ini, maka Hawa pikir-pikir, dia meragukan. Dia meragukan Tuhan. Dan dia mulai setuju sama ajaran setan. Berarti, kalau ada suara yang berlain dari suara Tuhan, manusia selalu terombak-ambing. Dan saya tanya, Tuhan berkata, hari itu kamu makan, hari itu kamu mati. Lalu Adam dan Hawa makan. Setelah Adam dan Hawa makan, hari itu Adam dan Hawa mati enggak? Enggak. Enggak ya? Saya tanya lagi. Hari itu Adam Hawa makan, mati enggak? Enggak. Kalau begini, yang dikatakan Tuhan, hari itu kau makan, hari itu kau mati. Akhirnya mati enggak? Enggak ya. Jadi perkataan Allah tidak bisa dipercaya. Iya dong? Iya dong? Makin lama makin sulit ya menjawab saya. Tapi setelah dengar khotbah 1 ini kali ini, saudara mulai pinter loh. Ya. Lalu besok lebih pinter lagi. Saya percaya tidak ada orang yang dengar khotbah saya, tadinya pinter sudah dengar jadi goblok. Tidak ada. Ya. Tapi orang goblok-goblok kalau sudah dengar-dengar mengerti makin pinter. Mau? Mau? Sekarang lagi. Tuhan mengatakan, jangan makan. Waktu kau makan, hari itu kau mati. Waktu Adam makan, mati tidak? Berarti Tuhan kalimatnya, perkataannya tidak bisa dipercaya. Bisa enggak? Bisa. Harus setan bilang, kau tidak tentu mati. Coba makan. Sudah makan matamu melek. Lebih cantik lagi. Tidak usah surgery operasi plastik di Jepang. Matamu menjadi double besar. Lalu Hawa dengar kalimat ini. Dia ambil karena perempuan semua kepingin cantik. Siapa tidak mau mata lebih besar? Hah? Apalagi yang dilahirkan mata sipit. Setan bilang makan. Kau sudah makan, matamu akan menjadi celik. Hawa terus. Matanya celik. Sudah celik. Dia kelihatan apa? Mata Hawa sudah celik. Kelihatan setan enggak? Hilang. Setan hilang. Dia baru lihat apa? Lihat Allah enggak? Enggak. Lihat setan enggak? Enggak. Lihat apa? Lihat dirinya telanjang. Nah, saudara-saudara, sebelum berdosa, engkau dikasih bisikan enak, cantik, berubah, faedah, berkat besar. Sesudah makan baru cilaka. Yang menipu sudah hilang. Sekarang yang ada adalah saya yang telanjang. Dia sadar dia sudah salah. Berapa banyak anak perempuan sebelum chatting di dalam internet masih bersih. Setelah chatting berapa hari, pergi ke motel, tidur sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu baru lihat kau telanjang.
kau sudah kehilangan keperawanan. Ini semua dosa dengan akar-akarnya dan cara-caranya setan sudah ditulis di Alkitab. Manusia sampai dunia kiamat sudah hampir Yesus datang, masih tertipu oleh iblis. Saya minta saudara melihat, jangan meragukan firman Tuhan. Jangan membenarkan yang harus diragukan. Yang mutlak dimutlakkan. Yang relatif direlatifkan. Dari halaman pertama. Daripada pasal-pasal yang paling dahulu. Tuhan sudah kasih tahu manusia bagaimana jatuh di dalam dosa. Sekarang di fase kedua. Saya mau beritahu. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah sesuatu bukan perbuatan. Tapi setelah sikap. Jangan mengerti dosa sebagai sesuatu perbuatan. Itu hukum. Hukum Tiongkok, hukum Indonesia, hukum India. Baru berani mengatakan engkau berdosa kalau engkau sudah berperbuatan salah. Perbuatanmu melanggar hukum 132 pasal butir ke-24. Perbuatanmu melanggar konstitusi di dalam halaman berapa, paragraf keberapa, poin butir keberapa, perbuatan. Tuhan tidak melihat dosa hanya sekedar satu perbuatan. Tuhan menilai dosa daripada sikap. Sekarang dengar ya. Sin is an attitude of betrayal. Ada satu sikap yang memberontak. The state of disobedience. Nah, saudara, kalau saya sekarang berkhotbah kepada saudara di Semarang, saya berdiri di sini, saya menghadap saudara, engkau bilang bagus, engkau menghadap saya sopan. Tapi kalau hari ini umpama ya, ini umpama andai kata jikalau khotbahnya ini bagus sekali, tapi saya khotbahnya bukan menghadap saudara, saya khotbah begini, hei saudara-saudara, jangan berdosa ya. Tuhan tidak suka engkau berdosa. Saya khotbah bagaimana bagus, tapi membelakangkan saya kepada kamu. Kamu senang gak? Hah? Kamu rasa apa? Kurang ajar, sok banget ini. Kasih saya pantat. Hah? Ini pendeta apa ini? Tidak menghadap saya. Khotbahnya kok pakai punggungnya, pakai pantatnya menghadapkan. Lalu setelah saya selesai khotbah, saya lihat semua sudah pergi. Karena apa? Tidak bisa terima meskipun khotbahnya baik, tapi sikapnya salah. Ngerti? Sekarang manusia sama Tuhan juga begini. Tuhan sebelum engkau berbuat salah, engkau sudah bersikap memberontak kepada Tuhan. Itu dosa. Dosa pertama dimengerti dari bersikap yang tidak menghadap Tuhan. Pada waktu kita membelakangkan diri kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, you commit sin now. Kamu sekarang berbuat dosa. Karena kamu adalah ciptaanku. Kamu dicipta oleh aku, kamu dicipta bagiku. Mengapa engkau menghadapi aku dengan membelakangkan aku? Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, hei anakku, kembalikan hatimu kepadaku. Matamu harus melihat jalan yang ku sediakan bagimu. Tuhan berkata kepada engkau, jangan membelakangkan dirimu kepadaku. Jangan pergi daripadaku. Engkau jangan berpaling daripadaku. Kembalilah. Return to me. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir seluruh kitab suci, Tuhan mau kita menghadap kepada Dia. Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Return to God. Facing God. Menghadap Tuhan. Kembali kepada Dia. Putar arah. Menghadapi Tuhan Sang Pencipta. Yang akan memberikan cahaya kemuliaan untuk menghadapi dan untuk mensinarkan, memberikan pencerahan kepadamu. Saudara-saudara, dosa dimulai dari wrong attitude to God. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata barang siapa yang membawa cangkul dan melihat ke belakang, tidak berlayak mengikuti aku. Dia harus melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Pada waktu engkau melihat ke belakang, engkau sudah berdosa. Engkau sudah melawan Tuhan. Masih ingat seorang namanya istrinya Lot. Masih ingat? Dia disuruh keluar dari kota apa? Sodom dan Gomora. Waktu dia lari ke bukit, lari ke gunung. Dia lari sampai separuh. Dia menoleh kemana?
ke belakang. Waktu dia ke belakang menoleh, langsung Tuhan menghukum dia. Jadi apa? Tiang garam. Sampai sekarang. Karena apa? Dia salah arah. Jika engkau betul-betul mengikut Tuhan, biar engkau mengarah kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Karena the right direction is to obey God. Wrong direction is a state of disobedience. Engkau sedang memutar balik. Engkau berpaling daripada Tuhan. Itu namanya dosa. Maka dosa jangan dimengerti sebagai perbuatan yang salah. Perbuatan salah hanya salah satu akibat daripada sikap yang salah. Orang yang sikap salah dulu akan mengakibatkan perbuatan yang salah. Orang yang arah salah akan berbuah perbuatan tingkah laku yang salah. Saya mau tanya, hatimu menghadap siapa? Rohanimu menghadap siapa? Cinta kasihmu, emosimu, kemauanmu, pikiranmu menghadap siapa? The Lord, I am facing you. I am directing myself to your way, your path. I'm following the guidance of your spirit. Aku menghadap engkau. Aku mengikuti arah. Dan aku mau berpatuh kepada pimpinan Romo yang kudus. Itulah sikap yang benar. Kedua, dosa dimengerti sebagai satu relasi yang tidak beres. Saudara-saudara, jikalau saya memasang satu antena yang lebihnya 50 meter atau 100 meter, maka saya perlu fondasi yang kuat, baru bisa antena itu terus lurus. Itu adalah cara pertama, bikin fondasi yang kuat untuk tegak lurus satu antena yang kuat. Saudara yang melihat akan semua itu tempat-tempat untuk pensiaran, saudara tahu apa yang saya artikan. Tapi justru saya bisa tidak usah fondasi, membuat tiang yang tinggi sekali tidak jatuh. Caranya apa? Pakai tali-tali dengan mengikat daripada poin-poin yang tertentu dengan jarak yang sama menjadi satu keseimbangan daripada dinamika itu. Mengerti maksud saya? Jadi tiang itu pasang tali ikat di sini, lalu dimancapkan, lalu satu tali yang ke kanan sama kiri sama panjangnya. Akhirnya bagaimana? Yang ini tegak. Kalau sini panjang, situ pendek akan jadi gini. Kalau sini pendek, situ panjang akan begini. Tapi kalau sama-sama persis akurat sama panjangnya, yang ini akan berdiri begini. Tapi berdiri begini tidak berarti sudah lurus. Karena mungkin ke depan ke belakang kan. Tambah lagi satu di depan, satu di belakang yang persis panjangnya. Satu lagi, makin banyak titik yang sama panjang. Mengakibatkan dia makin tidak gampang jatuh. Karena apa? Jarak yang sama. Nah ini namanya relasi. Relasi itu adalah dasar daripada istilah yang disebut agama. Istilah agama di dalam bahasa Latin itu religere. Religere pelan-pelan berubah menjadi religion. Dan religion itu berasal daripada sesuatu relasi yang seimbang. Jadi saya hubungannya apa dengan Tuhan? Saya hubungan apa dengan alam? Saya hubungan apa dengan sesama manusia? Saya hubungan apa dengan papa mama? Saya hubungan apa dengan saudara? Saya hubungan apa dengan kawan? Saya hubungan apa dengan binatang-binatang? Saya hubungannya dengan setan, dengan malaikat. That relasi between me and God, between I myself and Satan and angels and human being and the nature and all the created things and the creator. Itu relasi-relasi semua itu kalau sudah beres, itu namanya tegak lurus. Tetapi kalau relasi sini rusak, situ rusak, itu akan ambruk, itu namanya agamanya rusak. Maka di sini kita melihat Alkitab mengatakan yang disebut dosa yaitu relasi-relasi semua kacau balau. Sudah ada orang kelihatan cinta Tuhan. Kalau ke gereja itu 1 minggu berapa kali. Tetapi sama tetangganya berkelahi terus. Ada nggak? Ada nggak? Mungkin kamu. Hah? Ada orang kelihatan kalau pakai jas. Di gereja jadi majelis. Kelihatan bagus sekali. Tapi sama istrinya berkelahi terus. Lalu malam-malam cari pelacur. Ada nggak? Mungkin kamu loh. Hah? Ya, orang-orang begini relasi kepada sini beres. Ke situ tidak beres.
Relasi sama Tuhan kelihatan bagus. Sama saudara lain tidak bagus. Relasi sama istri kelihatan bagus. Tapi gelap-gelap relasi sama perempuan yang lain. Jadi relasi-relasi yang tidak beres itu semua digabungkan. Itu namanya dosa. Dosa adalah rusak relasi dengan semua yang ada sanggup paut dengan kita. Manusia dicipta oleh Tuhan. Manusia dicipta bagi Tuhan. Manusia dicipta untuk memuliakan Tuhan. Ini relasi pertama. Manusia dicipta untuk betul-betul mengontrol diri. Ini relasi kedua. Manusia dicipta untuk berdamai dengan orang lain. Ini relasi ketiga. Manusia dicipta untuk menghormati orang tua, mengasihi, mencintai anak yang lebih muda atau generasi lebih kecil. Itu ada generasi yang lain lagi. Relasi kepada Allah vertikal, relasi kepada manusia horizontal, relasi kepada sekitar masyarakat. Ini semua dijaga baik-baik. You are a righteous man. Seorang benar. Orang benar ada orang yang relasinya benar. Orang yang tidak benar ada orang yang relasinya tidak benar. Dosa itu apa? Dosa itu adalah satu status dan satu sikap di hadapan Allah yang menghadapi dia. Kalau itu salah, itu dosa. Dosa dimengerti daripada status, dimengerti daripada sikap. Kedua, dosa dimengerti daripada relasi yang dirusakkan. Saudara-saudara, dengan demikian kita perlu kembalikan. Alkitab mengatakan melalui Yesus Kristus kita berdamai dengan Tuhan Allah kembali. Dulunya musuh, seteru Allah, sekarang menjadi anak Allah. Kita menjadi yang ditebus oleh Yesus Kristus. Kembalikan relasi itu. Ini kedua. Ketiga, dosa dimengerti sebagai sesuatu selain arah, attitude, relasi. Sebagai sesuatu motivasi. Alkitab mengatakan, engkau pernah mendengar orang kuno berkata, janganlah membunuh. Tadi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa yang membenci orang, dia sudah apa? Membunuh. Jadi membunuh itu pakai pisau. Membenci tidak ada pisaunya. Membunuh bisa ditangkap. Membenci tidak bisa ditangkap. Adakah orang ditangkap polisi karena engkau membenci orang lain? Masuk penjara. Apa salahku? Karena engkau membenci orang. Ada tidak orang benci orang itu masuk ke penjara? Jawab. Tidak ada. Tetapi orang masuk ke penjara benci sama orang lain. Benci. Kenapa? Benci dan sudah lakukan. Tapi Tuhan tidak melihat dosa daripada kelakuan saja. Tuhan melihat dosa dari apa? Motivasi. Semua bilang motivasi. Kalau hari ini engkau ada hati yang tidak bersih, motivasi benci sama orang lain, Tuhan sudah mengatakan kau berdosa. Karena orang melihat manusia dari lahiriah. Tuhan melihat manusia dari apa? Dari batinnya. Tuhan tidak melihat engkau dari luar. Tuhan melihat engkau dari dalam. Di dalam dirimu ada apa-apa yang tidak kelihatan oleh orang lain. Tuhan semua lihat. Engkau secara pura-pura kelihatan bagus, kelihatan rapi, kelihatan begitu bersih di hadapan oleh orang lain. Tuhan mengatakan engkau bisa menipu sesama. Tapi engkau tidak bisa menipu saya. Tuhan mempunyai X-ray secara rohani. Menembusi sampai hati sanubarimu sedalam-dalamnya. Engkau boleh mengatakan saya tidak berdosa. Saya tidak bersalah. Tuhan bilang saya tahu apa yang ada di hatimu. Atau seorang datang ke dokter. Dia ketakutan. Dokter pasang tarif terlalu tinggi. Dan dia orang kaya sekali. Tetapi dia pelit luar biasa. Maka waktu pergi dokter sengaja pakai baju yang kotor-kotor, yang compang-camping, yang murah-murah, supaya dokter kasihan sama dia, lalu terima uang sedikit. Orang kaya itu biasanya pelit semua, atau orang pelit kadang-kadang bisa kaya semua. Saya tidak tahu kamu kaya enggak ya. Maka dia datang ke dokter. Dokter, saya sakit. Oke, buka baju. Pergi lihat X-ray. Dia buka baju. Waktu di X-ray selesai, dokter bilang, ini kali saya terima 200.000. Jangan dokter, saya orang miskin. Jangan dokter, saya tidak ada uang 200.000.
Dan jadi bagaimana? Pokoknya 200.000. Jangan dokter, saya bukan orang kaya. Terus ngomong-ngomong saya orang miskin. Dokter bilang jangan cerewet. Saya tadi di X-ray lihat kantongmu ada 2 juta. Kamu menipu saya tidak ada gunanya. Karena mata saya bukan mata cuma lihat bajumu di luar. Mataku sudah bisa melihat sampai kantongmu. Di dalam kantong selama ada berapa saya lihat semua. Kita mau menipu Tuhan tidak bisa. Karena Tuhan mengatakan manusia menilai manusia dari lahirianya. Tapi aku adalah Tuhan menilai engkau dari batinnya. Engkau tidak menunjukkan segala rahasia kepada siapapun. Itu tetap tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan melihat sampai sedalam-dalamnya hati sanubari kita. Itulah dosa. Saudara-saudara, dosa itu apa sih? Dosa itu adalah sikap yang tidak beres. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah relasi yang sudah rusak. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah motivasi yang mempunyai kejahatan. Dosa itu apa sih? Keempat, dosa baru adalah kelakuan yang kau nyatakan di dalam hidup sehari-hari engkau. Kelakuanmu, perkataanmu, percakapanmu, perbuatanmu, siasatmu. Semua sesuai dengan apa yang kau rencanakan di dalam batinmu, di dalam pikiranmu, di dalam motivasimu, di dalam sikapmu yang tidak beres. Akhirnya terwujud satu persatu. Dan sekarang saya berkata kepada saudara, semua hukum dunia hanya mengerti poin yang keempat ini saja. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Semua hakim tidak tahu. Jadi banyak hakim itu, dia membela, ini betul, itu salah. Hanya karena yang ini kasih uang lebih banyak sama dia. Sehingga dia saking sudah janji, aku bikin kamu menang. Karena aku mau uangmu yang banyak. Hakim semacam demikian baik tidak? Jawab. Tidak baik. Karena dia bukan membela kebenaran. Dia bukan membela keadilan. Dia membela profit sendiri. Maka cilakalah kau hakim-hakim. Siapa hakim? Angkat tangan. Jikalau engkau hidup hanya mencari duit. Jikalau hidup hanya membela profit. Bukan membela kebenaran. Saudara-saudara saya berada di satu rumah di kota Edmonton di Kanada. Dan pendeta yang saya nginep di rumahnya mempunyai 2 anak perempuan. Waktu saya pergi lagi, anak perempuan itu sudah menjadi orang yang masuk universitas. Saya pertama pergi masih SD, kelas 5, kelas 6. 6 tahun kemudian saya pergi, sudah lulus SMA, sudah masuk di universitas. Saya tanya dia, engkau jadi apa, sekolah apa? Saya sekolah hukum. Saya tanya, kenapa mau sekolah hukum? Dia menjawab, waktu dia jawab saya ingin nangis. Karena saya melihat banyak orang miskin yang diperlakukan tidak adil. Saya mau menjadi orang Kristen yang menjadi hakim yang baik. Untuk membela orang Kristen yang miskin, yang selalu ditindas oleh orang-orang yang tidak adil. Saya bilang Tuhan memberkati kamu. Karena motivasimu begitu baik adanya. Saudara-saudara, di Salatiga saya berkhotbah di universitas itu. Waktu itu kira-kira 30 tahun yang lalu, Pak Noto yang menjadi rektor, dia mengatakan kepada saya, khotbahmu harus menjadi berkat untuk semua mahasiswa di sini. Saya tanya dia, ada berapa fakultas di sini? Lalu dia memberikan penyebutan itu kepada saya. Saya berkata, cilakalah engkau. Kalau otakmu mengerti hukum dan hatimu tidak taat kepada Tuhan Allah. Jika kau belajar semua pikiran-pikiran tentang hukum yang berat sekali, tapi hatimu tidak takut kepada Tuhan dan tidak mencintai rakyat, makin engkau belajar, engkau makin menjadi alat setan. Saudara-saudara, siapa ahli hukum? Banyak orang kira ahli hukum adalah ahli-ahli yang belajar hukum, mengerti hukum, lalu bisa menyeleweng dari hukum, berbuat dosa, melanggar hukum, akhirnya tak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Inilah orang-orang yang menjadi ahli hukum, yang merusak, menghancurkan hukum. Ada orang semacam demikian. Waktu saya khotbah sampai di sini, maka Pak Noto yang sendiri doktor dari hukum, dia mengangguk-anggukkan kepala. Selesai berkhotbah, dia minta saya ke kantornya. Dia mengatakan itulah kalimat yang penting.
Karena hukum bukan dipermainkan oleh orang yang tidak mengerti hukum. Hukum justru diinjak-injak oleh ahli hukum. Mereka betul-betul ingin melanggar hukum karena mengerti hukum, mencari selangsang dari hukum, melarikan diri daripada hukuman hukum supaya mereka tidak usah dihukum. Itu ahli hukum. Saudara-saudara, Presiden Chen Shui-bian yang di Taiwan, yang sekarang ada di penjara, itu adalah salah satu koruptor yang terbesar semenjak Adam sampai sekarang. Dia ahli hukum. Dan dia mengetahui apa itu kesalahan. Tapi dia melanggar semua hukum demi menjadikan diri kaya. Dia telah mengkorupsi uang bermiliar-miliar dolar. Hanya karena dia tamak sama dunia ini. Saudara-saudara sekalian, hukum hanya melihat daripada kelakuan. Tapi Tuhan yang menciptakan hukum 10 hukum. Tuhan yang menciptakan manusia mempunyai konsep hukum. Tuhan yang akan mengadili dunia dengan segala keadilan yang tertinggi di alam semesta. Tuhan yang menghukum manusia dengan memakai neraka yang kekal. Tuhan mengetahui yang disebut dosa bukan hanya sekedar attitude, juga akhirnya menjadi satu kelakuan. Tuhan yang menghukum dunia, dia mengetahui hukuman bukan hanya diberikan kepada orang berkelakuan, juga pada attitude, pada motivasi, pada segala relasi yang hancur. Karena Tuhan Maha Adil. Dan Tuhan tidak mungkin menerima suapan. Tuhan tidak mungkin karena korupsi dia meringankan yang berat dan memberatkan yang ringan. Tuhan yang adil akan memakai keadilan yang mutlak, yang paling tuntas untuk membereskan semua yang tidak beres di dalam dunia ini. Saudara-saudara, biar kita mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Biar kita kembali kepada kitab suci. Karena yang kita percaya bukan Allah yang mempunyai hati yang memberatkan sesuatu, meringankan yang lain. Dia tidak memandang bulu. Dia ada Allah yang adil. Baik kau kaya maupun kau miskin. Baik kau putih atau kau hitam. Kau orang yang terpelajar atau orang barbar. Kau orang Eropa, orang Asia, atau orang Afrika, atau orang Amerika. Di hadapan Tuhan sama rata. Tuhan yang suci, Tuhan yang adil. Dia berkata, bencilah dia kepada dosa. Tuhan mencintai orang berdosa? Iya. Tuhan mencintai dosa? Tidak. Semua ikut saya. Tuhan mencintai orang berdosa semua. Tapi Tuhan membenci dosa semua. Itu sebab Tuhan berkata kepada kita, jikalau engkau mengetahui semua orang itu adalah sudah berbuat dosa, engkau tidak usah takut. Engkau tidak usah minder. Orang lain meskipun dosa lebih sedikit daripada kamu, dia juga berdosa. Engkau berdosa meskipun dosamu lebih berat dari orang lain, engkau juga berdosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Tetapi bedanya adalah Yesus berkata, aku datang bukan datang untuk memanggil orang benar. Aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Di dalam kalimat ini Yesus seperti mengatakan umat manusia boleh dibagi menjadi dua macam. Semacam orang yang benar, semacam orang yang berdosa. Saya tanya, betulkah manusia boleh bagi menjadi dua macam? Betul tidak? Sudah makin lama makin tak berani jawab saya. Sekali lagi, betulkah manusia boleh dibagi dua macam? Sebagian yang benar, sebagian yang berdosa. Betul tidak? Betul? Tidak. Paulus berkata, sekalian berdosa. Kalau Paulus mengatakan semua berdosa, hanya satu macam. Tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan mencari, bukan memanggil orang yang benar. Aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Kalau begini, di dalam pandangan Paulus manusia itu cuma satu macam. Kenapa di dalam pandangan Yesus manusia dua macam? Bukan. Yesus menyinggung dengan satu sindiran manusia yang berdosa, tetapi tidak sadar dia berdosa. Itulah orang yang saya tidak akan memanggilnya. Saudara-saudara, berbahagialah orang kalau bisa meluputkan diri dari segala perbuatan dosa. Tapi itu tidak mungkin. Itu mustahil. Kita semua sudah berada dalam dosa. Lebih berbahagia
orang yang berdosa dan sadar dosa, atau orang yang tidak berdosa tetapi tidak bersadar dosa, atau lebih bahagia orang yang sudah berdosa tapi dia tidak bersadar dosa. Yang mana? Saudara-saudara, Yesus berkata, jikalau engkau merasa, engkau insyaf, engkau sadar, engkau berdosa, maka sekarang saya datang untuk apa? Memanggil engkau. Barang siapa dia sadar dia orang berdosa, barang siapa yang mengetahui dia berdosa, maka dia ada bagian di dalam panggilan ini. Sekarang saya mau tanya lagi, mungkinkah orang berdosa sadar dia berdosa? Jawab. Mungkin. Mungkinkah orang berdosa dengan kekuatan diri sendiri sadar dia berdosa? Mungkin tidak. Tidak gampang. Yang memungkinkan orang sadar dia berdosa siapa? Roh Kudus. Ini jawaban bagus sekali ya. Roh Kudus akan mencerahkan hati manusia, sehingga orang itu sadar, kalau begini saya orang berdosa. Dan pada waktu dia dari tidak sadar menjadi sadar, berarti dia sudah menerima pekerjaan Roh Kudus yang menerangi dia. Saudara-saudara, sebelum datang ke sini, tadi engkau tinggalkan rumahmu. Sebelum tinggal rumahmu, lihat kaca enggak? Jawab. Kenapa lihat? Nggak kenal diri. Mesti tahu, oh muka gua gini. Kamu lihat kaca enggak? Kenapa lihat? Jangan sampai ada nasi 2 di sini, ada sayur di sini, lalu ikut kebaktian. Lucu kan? Jangan sampai kancingnya salah, mencong separuh. Jangan sampai engkau pakai dasi, ini satu di luar, satu di dalam, lalu ikut kebaktian. Model baru ah. Engkau mau rapi bukan? Engkau mau bersih bukan? Tetapi engkau mau bersih, tidak bisa bersih kecuali ada yang mencerminkan diri. Yang mencerminkan dirimu apa? Itu kaca bukan? Jadi waktu engkau melihat kaca baru tahu, aduh sini kotor loh. Aduh sini kurang rapi loh. Ini kancing salah loh. Masih ada sedikit nasi di sini. Melewati kaca, engkau tahu dirimu bersalah. Nah engkau berbersihkan diri, baru engkau sopan datang ke sini. Sekarang saya mau tanya, yang memberitahu engkau itu kalau adalah Roh Kudus, engkau mau dengar? Kalau memberitahu engkau itu salah adalah firman, engkau mau taat tidak? Ada kok orang lihat kaca, kurang ngajar. Lu ya cerminkan nasi di sini. Lu yang kelihatankan saya kotor di sini. Gara-gara kamu saya jadi kotor. Kau marahin kaca, pecahkan kaca. Ada orang gitu enggak? Ada enggak? Jawab, ada enggak? Ada orang gila. Betul. Engkau kalau melihat kaca, mengetahui kotornya, engkau harus berterima kasih, bersyukur. Karena engkau mencerminkan, merefleksikan kenajisanku, ketidaklapianku. Aku berterima kasih. Besok saya datang lagi, saya dengar lagi, saya lihat lagi, saya cermin lagi. Karena engkau menjadi pertolongan bagiku. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan barang siapa sudah dengar firman Tuhan, lalu tidak membereskan diri, dia seperti manusia lihat kaca, lalu pergi, tidak bertobat. Saudara-saudara kalian, pendeta yang baik ada pendeta yang bisa menunjukkan dosamu. Firman yang baik ada firman membawa engkau kembali melihat berapa jauh engkau dari Tuhan. Alkitab adalah firman itu. Firman adalah menyerahkan dirimu. Roh Kudus memberikan pencurahan kepada kitab suci, mengakibatkan kita setelah mendengar khotbah, kita tahu kita berdosa. Kita mendengar firman, kita sadar kita jauh dari Tuhan. Kita ditegur Roh Kudus supaya kita boleh bertobat, mengaku dosa. Dan barang siapa yang bertobat, yang mengaku dosa dan mengaku dosa sendiri, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita daripada segala kejahatan. Sekarang saya minta saudara semua baca ayat ini, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Saya membaca ayat 8, saudara ayat 9, lalu semua ayat 10. 1 Yohanes, di mana saya tidak kasih tahu engkau halaman keberapa. Itu cara terbaik bikin engkau malas. Saudara cari sendiri. 1 Yohanes pasal ke-1 dari ayat 8 saya membaca, ayat ke-9 semua membaca,
ayat ke-10. Engkau dan saya sama-sama buka suara membaca. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9 semua membaca. Sepuluh, saya dan engkau semua sama-sama baca. 1, 2, 3. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dengar ya. Ayat ke-8. Jikalau kita tidak mengaku kita berdosa, maka kebenaran tidak dari hati kita. Ayat 10. Jikalau kita katakan kita tidak bekerja apa dosa, maka kita menjadikan dia pendusta, dan kebenaran firman-Nya tidak ada di hati kita. Maksudnya apa? Kalau firman Tuhan sudah berkata engkau berdosa, engkau harus mengatakan, iya Tuhan, yang kau katakan benar. Tak mungkin engkau bohong, tak mungkin engkau salah. Kalau engkau sudah mengatakan aku berdosa, berarti saya pasti berdosa. Firman-Mu ada di hatiku. Aku menerima firman, aku mengaku, dan aku mengiyakan firman-Mu, karena engkau tidak bohong. Tetapi kalau Tuhan berkata kau berdosa, engkau bilang tidak, berarti engkau melawan Tuhan. Kalau engkau melawan Tuhan, berarti yang dikatakan Tuhan engkau tidak mengaku. Kalau engkau tidak mengaku saksi Tuhan, berarti engkau menjadikan dia pendusta. Ini dosa lebih berat. Maka ayat ke-8, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ayat ke-9. Nah, kalau Allah itu setia dan Allah itu adil, mestinya dia mengadili kan? Allah itu adil, yang adil harus apa? Jawab. Kalau dia adil harus apa? Mengadili kan? Tapi di sini katakan heran. Jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga apa? Baca, jangan lihat muka saya. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil dan apa? Wah, salah ini. Yohanes tulis salah. Mestinya jikalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil sehingga divonis 5 tahun. Begitu kan? Kalau hakim mengatakan berdosa tidak? Tidak. Coba buktinya keluarin. Orang yang membuktikan di sini. Barang bukti di sini. Wah, cilaka. Ini buktinya. Jadi saya tidak bisa melarikan diri. Sekarang sudah lihat bukti? Sudah. Sudah lihat orang yang membuktikan? Sudah. Sekali lagi. Berdosa tidak? Berdosa. Sudah mengaku. Lalu hakimnya bilang, kalau sudah kamu mengaku, pulang. Begitu? Bagaimana? Jawab. Kalau sudah mengaku apa? Maka saya memvonis 5 tahun di penjara. Kenapa? Sudah ngaku kan? Jadi kalau sudah ngaku itu mestinya di apa? Dihukum. Di sini sudah aku diapain? Loh, kok enak ya? Heran ya. Kitab suci kenapa kok kayak gini? Tidak logis. Tidak logis. Sudah ngaku? Sudah. Sekarang tahu gak berdosa? Tahu. Masuk penjara. Hop, vonis. Sudah gini, dicatat. Orang ini sudah mengaku. Karena melihat bukti. Sudah begini, hukum. Saudara-saudara tahu tidak? Salah seorang pendeta karismatik dihukum oleh sinode di Amerika. Mau dengar ceritanya? Dia menpecat asisten pendeta. Karena asisten pendeta tak beres di dalam hal-hal khususnya seks. Lalu yang dihukum itu dia tak rela sekali. Mentang lu pendeta utama saya asisten, lu pecat saya mau mengawasi kamu sendiri bagaimana. Ternyata pendeta utamanya itu sendiri pergi cari pelacur. Ini namanya siapa? Jimmy Swaggart. Dulu terkenal di seluruh dunia karena beli TV di sini sana khotbahnya sampai bawah ini seluruh apa itu khotbah sampai bawah ini seluruh mikrofon. Bisa nabo piano, bisa khotbah. Namanya Jimmy Swaggart. Lalu pada waktu satu hari, waktu dia pergi cari pelacur,
Yang dipecat oleh dia, yang dendam sekali. Bawa kamera lens yang zoom. Dari jauh melihat. Dia masuk ke rumah seorang pelacur yang terkenal. Lalu sudah main keluar. Sudah keluar, masuk lagi. Karena apa? Waktu mau pulang, Banet kempes. Karena kempes, dikempeskan oleh asisten pendeta ini. Ya. Lalu dari jauh, tarik lens lagi. Sesudah dia masuk lagi, pinjam kompa. Sudah kompa, sudah mau pergi. Semua masukkan lens. Sesudah itu, terus disimpan arsipnya ini. Dikirim pergi ke Colorado. Yaitu pusat daripada sidang jemaat Allah di Amerika. Dipanggil. Pusat sinode panggil. Pendeta Jimmy Swaggart. Silakan datang. Tidak ada urusan ngomong sama you. Kami mendapat laporan. Kau berzina. Kau cari pelacur. Oh tidak. Itu semua fitnah. Saya tidak pernah berzina. Saya tidak pernah. Sudah ngomong betul? Betul. Berani sumpah? Iya. Sudah selesai. Oke. Mari kita masuk. Masuk ke dalam satu kamar. Terus dibuka layarnya. Terus disentrongkan. Itu apa itu? Lensanya. Lalu keluar. Bagaimana dia pergi ke pelacur yang mana. Lalu keluar. Pinjam itu pompa dan sebagainya. Sudah lihat? Ini siapa? Saya. Enggak mengaku? Ngaku. Jadi bagaimana? Tidak berani ngomong tadi. Tidak! Itu fitnah! Tak pernah! Ngomong apapun tidak ada gunanya. Karena ada apa? Ada bukti kok. Ada bukti yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin muka orang lain persis mirip. Sampai jenggot sampai semua sama. Tidak mungkin kan? Sekarang engkau ngaku? Ngaku. Oke. Maka kami akan merundingkan hukuman untuk kamu. Pendeta yang terkenal seluruh dunia. Ternyata kamu berzina. Akhirnya mereka rapat. Sudah rapat. Terus kasih vonis. 2 tahun tidak boleh khotbah. Tidak boleh naik mimbar. Orang yang selalu khotbah tentang Roh Kudus. Hiduplah kudus. Selalu menjadi pemimpin. Tapi sendiri dah beres. Sudah dihukum 2 tahun. Lalu dia setiap minggu sewa satu tempat. Yang bisa datang 8.000. Bisa tempat 10.000 orang. Dan penuh sesak orang dengar khotbah dia. Dia orang terkenal kok. Asal banyak orang. Asal dianggap itu sukses. Nah malam itu semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Mau semua datang. Tetapi ada orang sudah dengar dari siaran. Bahwa ini pendeta tidak beres. Sudah jatuh di perjinan. Sudah dihukum 2 tahun. Jadi malam itu dia di dalam khotbahnya mengaku dosa. Dan hari itu saya ada di Amerika. Saya melihat tayangan TV. Dia berkata, brothers and sisters, I confess, I commit sin. Dia mengaku dosa setelah dibongkar dan dibuktikan. Sebelum itu dia tidak mengaku dosa. Saya mau tanya, orang mengaku dosa telah terbongkar, pengakuan dosa itu benar apa tidak? Karena sudah terbongkar, tidak bisa melahirkan diri, tidak bisa menyangkalkan. Dan dia nangis. Oh, seperti Daud pernah berdosa. Dan Daud akhirnya mengaku dosa. Hari ini saya mengaku saya sudah berzina. Saya berdosa. Antara 8.000 orang lebih yang melihat dia. Ada yang jadi merungut. Apa-apaan ini? Ada yang jadi melongo. Ada yang jadi ikut nangis. Dan saya memperhatikan tayangan TV. Ya, dia mengaku dosa. Itu reaksi daripada orang-orang yang sudah begitu banyak lama dengar khotbah dia. Ada yang melongo, ada yang marah, ada yang tidak ngerti, ada yang tidak percaya. Ada orang kiri ini mimpi apa benar-benaran ini. Ada yang nangis sama-sama dia. Oh, Father, forgive him. Just like you have forgiven King David in conducting itu adultery, committing adultery. Wah, saya melihat keadaan begini kacau. Saudara-saudara, setelah itu dia tidak boleh khotbah 2 tahun. Itu terakhir dia khotbah. Setengah tahun kemudian dia mikir-mikir, kok enak, saya tidak khotbah. Saya masih ada bakat kok. Saya masih ada bahan khotbah. Saya masih boleh khotbah. Dia mulai sewa tempat lain, berkhotbah lagi. Dan dia mengatakan, saya tidak mau dikuasai oleh sinode. Saya tidak mau dihukum oleh pimpinan dari sinode. Dia mulai lagi. Sekarang masih khotbah. Tapi yang sekarang datang cuma mungkin 200-300 orang. Dan dia punya nama reputasi merosot
kuat sekali. Saya kasih tahu sama saudara. Setan tidak akan tinggal diam. Setan memperbolehkan gereja makin besar. Tapi kalau pendetanya, pemimpinnya tidak mengenal Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus adalah roh yang kudus semua. Roh Kudus adalah roh kebenaran semua. Dua hal ini tidak boleh meleset. Hidup suci. Hidup memberitakan firman. Yang kau beritakan, kau imani. Yang kau imani, kau jalankan. Kau hidup suci, kau menjadi teladan. Itu membuktikan Roh Kudus ada padamu. Saudara-saudara, setan tidak takut gereja jadi besar. Tapi kalau tidak hati-hati, biar itu yang tidak pentingkan firman, tidak penting kesucian, dijatuhkan. Untuk apa? Bikin gereja hancur dari dalam gereja sendiri. Saudara-saudara, sekarang dia sudah menjadi seorang lebih tua. Karena itu terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Dan orang dengar dia makin sedikit. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Garam, kalau sudah tidak ada rasa, maka tidak lagi berguna. Akan dilempar di luar pintu untuk diinjak-injak oleh orang lain. Saudara-saudara, saya kasih tahu dengan sesungguhnya. Hati saya sangat khawatir. Kalau gereja sudah tinggalkan firman. Gereja sudah ngawur khotbah. Dan kalau belajar hukum berapa tahun baru bisa menjadi pengacara. Sekarang tidak mau belajar teologi, tidak mau belajar kebenaran. Langsung ditabiskan jadi pendeta. Lalu khotbahnya bukan firman. Khotbahnya mimpi. Wahyu Tuhan. Saya nabi. Tuhan kasih tahu sama saya. Semua kacau. Semua akan membawa orang pendengar tidak masuk ke dalam kebenaran. Menyimpang dan keluar dari kitab suci. Saudara-saudara, jikalau engkau berdosa, sadarlah engkau orang berdosa. Jika Roh Kudus meyakinkan engkau tentang dosa, engkau takluk sama Roh Kudus. Karena jikalau kita tidak mengaku kita berdosa, kita tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Dan firman Tuhan tidak ada dalam diri kita. Dan kita menjadikan Allah pembohong, pendusta. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga dia mengampuni. Tidak ada kitab di seluruh dua kalimat seperti ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ini satu hal yang tidak logis. Di dalam dunia, siapa mengaku dosa, dia masuk penjara. Siapa mengaku dosa, dia divonis. Di dalam Alkitab mengatakan, siapa mengaku dosa, dia diampuni. Nah saudara-saudara, sekarang ajaran makin lama makin tak karu-karuan masuk Indonesia. Ada namanya pria sejati. Ya. Ngaku saya berzina sama istri. Istri ngaku saya berselingkuh. Akhirnya iu ngaku, saya ngaku. Seluruhnya ngaku. Itu adalah cara biar kamu berdosa dulu. Lalu kelihatan seperti berani mengaku dosa. Lalu seluruh dunia menghina Kristen. Ternyata coba lihat. Dari pengurusnya, majelisnya, ketua-tuanya semua berzina. Itu kelompok yang paling najis dunia. Lalu Tuhan tidak dipermuliakan. Pria sejati adalah pria yang tidak berzina. Bukan berzina lalu berani ngaku itu pria sejati. Itu sedikit sejati. Pengakuannya sejati. Tapi dosanya tidak sejati. Saudara-saudara, saya menunggu. Saya mendoakan. Saya mengharap di Indonesia ada orang yang sungguh-sungguh hidup suci. Sebelum menikah, saya belum pernah menyentuh tubuh perempuan. Sesudah nikah, cuma menyentuh satu, yaitu nyonya saya. Saya sekarang umur hampir 70. Seumur hidup cuma kenal tubuh satu orang perempuan. Nyonya saya. Siapa pria sejati? Apakah kita mau menipu diri? Berzina lalu menangis, mengaku. Lalu semua mengaku, Seluruh Kristen menjadi orang yang berzina. Lalu semua mengaku. Itu namanya pria sejati. Itu namanya perempuan bijak. Itu namanya gereja adalah orang kudus. Kalau gereja adalah orang kudus, firman kudus kau terima. Hidup kudus kau lakukan. Minta Tuhan. Sehingga engkau patuh kepada Roh Kudus. Mengerti firman yang kudus. Percaya firman kudus. Hidup di dalam kelakuan yang kudus. Pikiran kudus. Memang tidak gampang. Tapi Yesus sudah mati mengganti kita. Untuk apa? Masih kita hidup di dalam kejahatan. Di dalam dosa. Biar kita hidup suci memuliakan Tuhan. Amin. Amin.
Mari kita membicarakan dengan mulut yang ditunjang oleh hati yang jujur dan sungguh-sungguh mematukan diri kepada Tuhan. Mulai hari ini, hindarkan dirimu daripada semua pencobaan-pencobaan, penggodaan-penggodaan yang rusak. Biar mulai hari ini berjanji kepada Tuhan. Karena Kristus mati bagi saya. Saya menjadi orang yang mengaku, mengetahui apa itu dosa. Dan hidup meninggalkan semua kejahatan. Dan minta Tuhan memberikan hati yang bersih. Motivasi yang suci. Pikiran yang tidak mau dicemarkan. Hidup dan tubuh yang tidak mau digoda oleh semua cerat dan semua penipuan dari iblis. Malam ini saya berkhotbah tentang dosa. Besok malam saya berkhotbah tentang Kristus. Bagaimana mengasihi orang berdosa. Dan bagaimana mati mengganti orang berdosa. Mari kita kembali kepada firman yang sejati. Kembali kepada kitab suci yang tidak mungkin bersalah. Kembali kepada hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Malam ini, saya tidak mau engkau mengaku dosa apa-apa. Itu urusan kamu di hadapan Tuhan. Tapi engkau mengaku dirimu orang berdosa, perlu Tuhan Yesus. Maka kita datang kepada Dia. Sungguh-sungguh dengan jujur. Minta Tuhan masuk ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena cinta kasih yang demikian besar. Dan pencerahan dari firman yang begitu jelas. Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Kami rela menyerahkan diri kami semua yang hadir di dalam kebaktian ini. Satu persatu ke dalam tangan-Mu. Kami rela mengaku segala kejahatan kami di hadapan Tuhan. Satu persatu. Tuhan, ketuklah pintu dan masuklah ke dalam hati kami. Karena kami sangat merindukan penyertaan Tuhan. Penyertaan daripada Kristus, Juru Selamat. Penyertaan daripada pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Come into my heart, O Lord Jesus Christ. Come to dwell in my spirit. Come to purchase. Come to redeem. Come to cleanse me. Bersihkanlah aku. Tebuskanlah aku. Berilah hidup yang baru kepadaku. Beri pengampunan kepadaku. Aku tidak mau hidup di bawah bayang-bayang dosa. Aku tidak mau hidup di dalam penguasaan iblis. Aku mau menjadi anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Dengar doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami satu-satunya. Amin. Semua tunduk kepala. Saya tanya siapa yang berkata, Tuhan, saya berterima kasih malam ini Engkau memberikan firman yang begitu jelas kepada aku. Mau mengaku segala dosaku. Aku membuka hatiku menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Tuhan tebus aku, Tuhan bersihkan aku, Tuhan beri hidup yang baru kepada aku. Barang siapa yang hari ini menerima Yesus masuk ke hatimu, membuka hatimu, mengundang Kristus menjadi Tuhanmu malam ini. Siapa yang mau, saya doakan bagi engkau. Siapa menerima Kristus ke dalam hatimu, mengaku dosa, minta pengampunan dari Tuhan. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Siapa berkata saya mau, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi berkata, malam ini saya mengaku dosa, menerima Tuhan Yesus masuk ke hatiku. Angkat tangan saudara, siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Tuhan melihat tanganmu. Engkau berkata, saya juga mau. Saya angkat tangan menunjukkan kesungguhan aku menerima Tuhan sebagai juru selamat. Angkat tangan saudara, siapa lagi? Ada yang terakhir? Kalau tidak ada, saya akan tutup panggilan ini. Dan saya memberikan kesempatan terakhir. Siapa yang berkata, benar-benar aku mau menerima Tuhan. Angkat tangan saudara, siapa lagi? Ada lagi? Masih ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Berdoa untuk kebangunan rohani yang sejati. Tuhan karuniakan di Indonesia. Mulai daripada kembali kepada firman yang benar. Mulai daripada mendengarkan kebenaran sesuai kitab suci. Mulai dengan membongkar semua ajaran-ajaran salah. Dari orang-orang yang berani berkhotbah dan melawan kitab suci.
Tidak peduli berapa besar gereja mereka. Mari kita membongkar dan kita kembali dengan setia, taat kepada firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Berdoa untuk keberanian kita membawa kawan-kawan untuk mendengarkan firman yang sungguh-sungguh, mengerti kitab suci dan rencana keselamatan, untuk jelas mengetahui apa yang artinya berdosa, apa yang artinya bertobat, apa yang artinya cinta kasih Allah, apa yang artinya Kristus mati bagi kita, apa yang artinya diperankan oleh Roh Kudus, apa yang artinya betul-betul taat kepada Tuhan dan mengundang Kristus masuk ke hati, sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang egois, yang munafik, yang mau memperalat Allah, yang mau mencari berkat Allah, lalu ditipu oleh orang yang serakah, yang kelihatan sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi hidup mewah, hidup merebut harta daripada anak-anak Tuhan, lalu menjanjikan yang kosong-kosong. Saudara-saudara, biar kita kembali kepada Tuhan, jujur mengikuti Dia, sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita mau berdoa untuk banyak orang yang sudah diselubungi, yang sudah dikelabui, yang sudah tertipu oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka disesatkan dari kebenaran Alkitab. Berdoa supaya satu hari mereka bangun kembali, mereka disadarkan kembali, dibangkitkan kembali daripada semua ajaran yang tidak beres, dan mereka kembali kepada ajaran yang benar. Kita berdoa bagi gereja-gereja. Tuhan akan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang jujur, yang rendah hati, yang menuntut kebenaran, yang belajar sungguh-sungguh, yang memuliakan Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba Tuhan yang tersesat sini sana di seluruh muka bumi. Kita berdoa supaya ada kesadaran untuk membaca kitab suci, untuk mengerti kitab suci, untuk menuntut pengertian, untuk menerima cahaya pencerahan Roh Kudus melalui kitab suci, untuk membawa kita kembali kepada jalan yang baik. Yesus berkata jalan itu kecil, pintu itu sempit, yang menemukan juga sedikit. Biarlah hari ini menjadi satu permulaan kita kembali kepada jalan yang kecil, masuk ke dalam pintu yang sempit. Meskipun tidak banyak orang, tapi mulai memperbarui satu babak yang baru, lembar yang baru di dalam sejarah kekristenan di Indonesia. Sekarang semua ikut saya berdoa, semua ikut saya. Bapa di dalam surga, saya bersyukur kepadamu karena di hadapan Tuhan saya tidak bisa menyembunyikan diri lagi. Saya adalah terlanjang di hadapanmu. Engkau melihat, engkau menembusi, engkau mencapai sedalam-dalamnya hati sanubari saya. Karena engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau Tuhan mempunyai mata yang begitu tajam. Dengan firman yang bermata dua, engkau menusuk ke dalam hatiku. Pada malam ini, aku sudah mendengar firman-Mu. Firman yang suci dan yang membersihkan. Firman yang benar dan memberi pembenaran. Firman yang kekal dan memberikan hidup yang kekal. Oh Tuhan Yesus, saya berterima kasih. Saya ingin kembali kepada jalan yang benar. Saya ingin menerima firman yang benar. Saya ingin mengerti iman yang suci, iman yang benar, melalui Roh-Mu yang kudus, yang akan memberikan pencerahan kepadaku. Dengar doaku, terimalah hatiku. Mulai hari ini, saya mengaku segala dosa dan minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupku. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan,
ajarkan aku untuk menolak semua ajakan dari iblis, mematukan diri di dalam jalan yang benar, memperkenan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, saya sudah berdoa. Amin. Sekarang saya minta semua buka suara, semua minta kepada Tuhan, semua berdoa. Tuhan membangunkan kota Semarang dari ketiduran, bangunkan kota Semarang dari kesalahan, kesesatan, sehingga kita sendiri mengalami kuasa Tuhan yang besar, dan kita melihat jalan yang benar, dan kita ikut Kristus dengan sungguh-sungguh berapi-api, dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk kebangunan gereja, berdoa untuk kebangunan rohani yang sejati. Semua buka suara, setiap orang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memimpin kami, memberkati kami, merubah kami, menghidupkan kami, dan menjadikan kami mengalami satu kebangunan rohani yang sejati. Mulai hari ini kami aus, kami rindu, kami sungguh-sungguh belajar, kami dicerahkan dan kami mengerti firman-Mu. Oh Tuhan, jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Berkati semua pendeta, semua penginjil, semua tua-tua, semua majelis, semua pengurus, semua orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sehingga kami tidak ditinggal, tidak dibuang oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan pembaruan di kota Semarang. Jadikan kota Semarang satu kota yang mengalami api dan mengalami firman Tuhan yang sejati. Dengar doa kami, beri kekuatan kepada kami untuk mengajak, membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.